Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan konten kita hari ini adalah baca berita. Dan pada kesempatan kali ini pokok bahasan yang kita ambil adalah efek pabrik Wilmar tutup, petani menjerit jual sawit, yang kita ambil dari laman CNBC yang terbit pada tanggal 13 Mei tahun 2022 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dengan penyunting Ferry Sandi, CNBC Indonesia. Baiklah sobat Planters, kita bacakan dulu beritanya. Nanti setelah ini kita akan ulas materi dalam berita tersebut. Jakarta, CNBC Indonesia. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit jatuh usai pemerintah melarang ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya. Akibatnya produksi kelapa sawit anjlok, petani pun kesulitan untuk mengirim hasil panennya ke pabrikan. Dan Serikat Pekerja Indonesia atau SPI dan Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mengungkapkan bahwa salah satu pabrikan yang tutup adalah anak perusahaan Wilmar. Kesulitan yang dihadapi petani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Sengingi, misalnya, perusahaan Wilmar melalui anak perusahaannya PT Citra yang memiliki 3 PKS, sampai dengan saat ini masih tutup, sehingga berpengaruh terhadap penurunan harga TBS kelapa sawit yang cukup tinggi di tingkat petani. Harga TBS kelapa sawit berkisar 1.600 sampai 1.750 rupiah per kilogram. Tulisnya dalam pernyataan sikap bersama dengan Ketua Umum SPI Henry Saragi dan Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto Jumat 13 Mei tahun 2022. Mereka menduga bahwa penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini tidak lagi merujuk pada harga internasional yang sebelumnya berlaku. Yang berlaku adalah harga nasional. Dugaan ini tidak terlepas dari fakta sebelumnya bahwa pabrik kelapa sawit tidak mematuhi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini petani sawit di seluruh wilayah sentra sawit Indonesia tengah menghadapi penurunan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah provinsi setelah Permendak tahun 2022 nomor 22 disahkan. Sebagai contoh, penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau untuk periode 11 sampai 18 Mei 2022 telah terjadi penurunan harga sebesar Rp972,29 per kilogram menjadi Rp2.947,58 per kilogram untuk umur sawit 10 sampai 20 tahun. Padahal sebelumnya pada periode 27 April hingga 10 Mei tahun 2022, harga TBS kelapa sawit umur 10 sampai 20 tahun di Riau ditetapkan Rp3.919,87 per kilogram. Penurunan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani menjadi tanda tanya besar. Dasar atau rumus apa yang digunakan untuk menetapkan harga TBS kelapa sawit saat ini? Apakah harga CPO dan kernel turun secara drastis? Karena jika kita bandingkan dengan Malaysia, harga TBS di sana tidak turun, masih di harga sekitar Rp5.000 per kilogram, tulisnya. Pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit ataupun perusahaan dari tingkat trader, grower hingga produser yang ikut andil dalam menentukan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit secara sepihak di lapangan yang tidak berdasar pada harga penetapan pemerintah, serta berbagai praktek penyimpangan lainnya yang merugikan petani sawit lanjutnya. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi kita baca berita efek pabrik Wilmar tutup, petani menjerit jual sawit. Dan memang salah satu efek daripada
penutupan keran ekspor adalah perusahaan-perusahaan susah ataupun sulit sekali untuk mengekspor hasil produksinya, CPO maupun bahan baku untuk minyak goreng. Dan kemungkinan ini adanya terjadi perlawanan dari para oligarki terhadap penutupan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ekspor CPO mereka, sehingga kemungkinan besar mereka tidak lagi bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada untuk meningkatkan produksi, karena bagaimanapun juga kalau produksi ditingkatkan, peluang ekspornya ditutup sama saja dengan menumpuk produksi di gudang-gudang ataupun di tangki timbun mereka, sehingga memungkinkan adanya terjadi kerusakan terhadap produk-produk yang telah dihasilkan. Jadi untuk itu mereka melakukan perlawanan dengan cara mungkin melakukan penutupan sebahagian maupun keseluruhan seluruh sektor produksi bagi grup-grup perusahaan yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit, bahkan untuk minyak goreng. Dan juga disebutkan bahwa untuk harga saat ini, sebagai patokan tadi disebutkan bahwa untuk harga TBS di wilayah Riau, untuk petani bermitra itu sebelumnya untuk periode 27 sampai 10 itu adalah Rp3.919,87 per kilogram. Sementara untuk harga 11 sampai 18 Mei itu Rp2.947,58 per kilogram. Itu bermitra. Sementara untuk petani-petani mandiri itu harganya bahkan bisa sampai 1.200, 1.600, 1.750, ya berkisar angka segitu. Dan juga ada beberapa berita bahwa banyak juga para pengepul-pengepul yang sudah mulai tidak membeli TBS hasil petani karena kesulitan untuk memasarkan ke pabrik-pabrik kelapa sawit. Jadi buah si malakama, pemerintah mengharapkan adanya penyetopan ekspor itu dapat memenuhi kontribusi terhadap kebutuhan minyak goreng domestik. Tetapi di pihak lain, terjadinya penyetopan itu mengakibatkan para produsen CPO ataupun minyak goreng juga tidak bisa melakukan ekspor, dan mereka tetap menganggap bahwa harga yang mereka harus kirim ke dalam negeri maupun domestik itu adalah harga internasional. Sementara pemerintah menetapkan untuk harga minyak goreng curah itu adalah Rp14.000 per kilogram. Sementara kita ketahui harga CPO sekarang sudah menyentuh angka Rp16.000. Dan untuk menghasilkan 1 liter minyak goreng itu dibutuhkan sekitar 1,2 sampai 1,3 liter CPO untuk 1 liter minyak goreng. Jadi untuk dari harga CPO-nya sendiri juga sudah marginnya sudah lebih tinggi daripada harga minyak gorengnya. Jadi kemungkinan adanya subsidi, tetapi pihak-pihak pabrik kelapa sawit yang menghasilkan minyak goreng tadi kemungkinan juga tidak mau repot untuk bagaimana meminta subsidi dari pemerintah dan bagaimana cara penyaluran dan pencairan dana subsidi yang telah mereka salurkan ke masyarakat. Jadi sepertinya menjadi buah si malakama, dan untuk itu menurut hemat kita untuk pabrik kelapa sawit tidak ada sedikit pun dirugikan terhadap penyetopan ini, karena bagaimanapun juga dengan membeli TBS kelapa sawit, maka nanti pada saat melakukan keran ekspor dibuka, maka mereka sudah on fire untuk langsung segera ekspor. Dan para trader-trader tadi juga biasanya mendapatkan keuntungan dari harga TBS yang saat ini sedang mereka tekan dari pabrik-pabrik tadi untuk membeli TBS dari petani dengan harga murah. Dan pada saat nanti dibuka keran ekspor, maka harga CPO yang berpatokan pada harga internasional mereka mendapat selisih margin yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya ini adalah akal-akalan atau mungkin adanya perlawanan dari para oligarki terhadap penyetopan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kita selalu mendorong bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan petani Indonesia. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi yang dapat kita sampaikan ulasan berita dari CNBC Indonesia, dan ulasannya sedikit dengan mengambil tema efek pabrik Wilmar ditutup, petani menjerit jual sawit, yang terbit pada tanggal 13 Mei tahun 2022 pukul 21 dengan penyunting Ferry Sandi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.